semua ya. Perkenalkan, nama saya Denny ya. Nanti panggil aja Nurse Denny, nggak apa-apa ya. Mungkin nanti bisa pernah menjumpa atau pernah bertemu nanti di luar, panggil aja nggak masalah ya. Hari ini kita akan membahas beberapa topik. Mungkin kalau UKOM kita fokusnya ke KMB dan Gadar ya. Tapi nanti mungkin saya lebih banyak sharing ya teman-teman. Kalau UKOM itu kita lebih banyak sharing karena nanti namanya karakter soal itu banyak sekali ya, tapi nanti akan saya berikan beberapa tips ya. Saya lebih suka sharing dan memberikan tips bagaimana cara pengerjaan yang optimal dan efisien. Ya, karena kalau misalkan kita belajar dengan waktu yang mepet dengan semua materi yang sudah kita dapatkan di perkuliahan, mungkin waktunya juga nggak akan cukup. Tapi kalau misalkan kita nanti ada tips-tips terkait dengan UKOM, kemudian metode-metode yang mudah dan efisien nanti kita akan sharingkan di situ ya, karena dari sudut pandang pembuat soal kan juga kita tidak tahu ya, jadi nanti kita akan bahas satu persatu hal itu. Baik, saya izin share ya untuk materi kita hari ini. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas ya kurang lebih sekitar 90 menit ya. Kita akan sharing tentang mentoring terkait dengan medical bedah dan gadar. Mungkin di sini ada yang sudah bekerja di rumah sakit. Kalau sudah bekerja di rumah sakit itu biasanya kemampuan analisisnya lebih bagus ya, karena sudah pernah memegang pasien. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang belum memegang pasien juga bisa menganalisis ya. Tinggal kita nanti bagaimana mengetahui trik ya dan tipsnya bagaimana sih kita menganalisis ya di situ. Nah, nanti sebelum kita mengerjakan nanti ada beberapa tips-tips yang mungkin sama diberikan oleh teman-teman mentor yang lainnya ya, tapi saya akan memberikan tips dengan metode saya biasanya mengerjakannya. Mudah-mudahan nanti metode saya bisa digunakan dan bermanfaat buat teman-teman karena metode yang saya gunakan mungkin hampir sama tapi mudah digunakan untuk semua departemen. Nah, di situ. Ya, jadi nanti kita akan coba untuk menjelaskan hal itu. Nah, sebelum kita akan masuk ke dalam materi, nanti bersoal kita akan bahas. Ada beberapa mungkin blueprint UKOM ya, Nurse, yang sudah pernah kita identifikasi bahwa di dalam soal itu ada 3 poin yang umum yang harus teman-teman di sini ya harus perhatikan karena nanti eh, ini akan menjadi poin bagaimana kita untuk mendalami suatu soal. Apa sih kelemahan kita? Di mana sih? Nah, di situ. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah terkait dengan etik legal dan peka budaya. Biasanya muncul sekitar 15 sampai 25% ya. Kemudian asuhan dan manajemen asuhan. Ini paling besar, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita kemampuannya bagus di sini, lumayan nanti akhirnya. Karena di sini nanti lebih mengarah pada analisis. Analisis bagaimana kita menentukan intervensi, analisis kita menentukan diagnosa keperawatan, dan analisis kita menentukan masalah yang ada dalam suatu pertanyaan, poin pentingnya. Ini cukup besar, 65-75%. Dan yang selebihnya nanti ada pengembangan profesional. Ya. Nah, dari 3 poin ini, nanti saya berharap bisa dimaksimalkan. Ya. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ikut tryout ya. Hasil tryoutnya bagaimana? Apakah sudah memuaskan ya atau masih kurang maksimal? Nah, di dalam hasil tryout mungkin teman-teman bisa menganalisis di situ. Oh, saya ternyata kelemahannya di departemen ini. Saya kelemahannya di sini. Nah, itu nanti tolong dimaksimalkan kelemahan-kelemahan tersebut ya. Untuk yang lainnya kita cukup membaca saja ya, refresh. Ingat, bukan membaca dari nol, tapi kita refresh. Dan metode yang paling ampuh adalah membaca soal ya daripada membaca teori. Ya, menganalisis soal lebih efektif daripada kita membaca teori. Ya, di situ. Itulah metode yang paling efektif untuk kita persiapan hukum. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, sebelum kita masuk ke soal, ya, saya biasanya membuat mindset diri kita dulu masuk ke dalam suatu departemen yang akan kita tuju. Ya, contoh, karena di sini ada gawat darurat dan KMB, ketika teman-teman menjumpai KMB,
berarti teman-teman nanti fokus ke medical bedah. Sedangkan masuk ke Gadar, nanti teman-teman fokus ke emergency. Ya. A, B, C, D, E itu harus teman-teman fokuskan. Karena soalnya hampir sama di situ. Prioritasnya yang membedakan. Kemudian yang ketiga tipsnya, saya biasa mengerjakan soal itu membaca pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Jadi membaca pertanyaan terlebih dahulu, mencari kata poinnya, kemudian membaca pilihannya. Ketika pilihannya sudah ada, kita analisis, kita sudah bisa menganalisis pilihannya. Baru kita membaca narasi data yang ada pada soal. Nah, metode ini untuk mempermudah kita, yang pertama mencari kata kunci, yang kedua adalah efisien waktu. Tidak kita membaca 1, 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Ya kan? Waktu habis. Jadi, kita efisien waktu dalam 1 menit, kita bisa mengerjakan 2 soal sampai 3 soal. Nah, itu efisien waktunya. Jadi, nanti kita akan coba untuk metode-metode seperti itu. Dan selebihnya nanti akan saya selipkan beberapa tips tentang materi-materi setiap mata kuliah. Ya, oke, next ya. Nah, saya akan mencontohkan dulu terkait dengan eh, soal di sini, ya. Soal di sini kalau kita lihat ini terkait dengan legal ethics ya. Nah, di situ legal ethics yang tadi di poin yang pertama yang muncul ya. Jadi saya mengambil soal dari mungkin soal yang umum ya, hukum. Jadi nanti kalau macam soal itu banyak sekali ya teman-teman ya. Cuma bagaimana kita bisa menganalisis dan bagaimana kita bisa menentukan pilihan yang terbaik itu yang nanti akan kita tentukan hari ini caranya untuk efisien. Karena kita sudah mepet kalau saya bilangnya waktunya mepet bulan depan kan sudah besok bulan depan ya. Bulan depan kita akan sudah melakukan uji kompetensi di situ. Nah, metode yang biasanya saya gunakan adalah kita langsung fokus pada pertanyaan terlebih dahulu. Nah, di sini. Jadi saya langsung fokus di sini dulu. Jadi, apakah prinsip etik pada kasus tersebut? Ya. Jadi kalau di sini kita sudah tahu bahwa di sini kata kuncinya adalah prinsip etik. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu kata kuncinya di pertanyaan, kita langsung analisis saja di sini. Nah, A, B, C, D, E, ini semuanya adalah prinsip etik. Ini mengecoh juga sebenarnya, karena kita belum membaca narasi. Tetapi manfaatnya, ada beberapa soal itu menyantumkan dua jawaban yang hampir sama, yang membuat kita kesulitan untuk menentukan mana yang terbaik. Nah, di sini kemudahannya ketika kita sudah tahu di sini prinsipnya atau kata kuncinya, kita bisa menganalisis nanti ya. Ini kebetulan semuanya prinsip etik. Ada beberapa jawaban itu dia hanya menyantumkan dua pilihan. Nah, di situ itu tinggal kita analisis dua-duanya. Nah, di situ itu mudahnya tanpa kita melihat narasi terlebih dahulu. Nah, itu kelebihannya. Jadi, karena ini semuanya terkait dengan prinsip etik, sekarang kita analisis akhirnya berdasarkan narasi. Sehingga kita menghemat waktu akhirnya. Jadi, seorang laki berusia 34 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena diduga infeksi HIV. Hasil pengkajian, nyeri menelan. Nah, ini data-data ini semuanya kita identifikasi. Nah, perawat menolak menyampaikan kondisi pasien sebenarnya pada anggota keluarga pasien yang lain. Sebenarnya dari narasi di sini semuanya kata kuncinya hanya di sini, teman-teman ya. Jadi semuanya hanya data pendukung. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu kata kuncinya, kita nggak akan kemana-mana ya di situ. Jadi di sini perawat menolak menyampaikan kondisi pasien. Nah ini kan sudah kata kunci yang umum yang harus kita identifikasi ya. Nah di situ. Nah, jadi kalau kita lihat apa sih yang harus kita identifikasi? Berarti di sini menolak dia itu perawat itu dia mempunyai kewenangan ya kan? Selain menjaga rahasia dia mempunyai kewenangan autonomi ya. Dia mempunyai kewenangan untuk menolak. Nah, karena di situ sifatnya juga rahasia. Nah, dari sini pun kita sudah identifikasi jawaban yang lebih mengarah kita arahkan ke pilihan yang C. Ya, itu mudahnya kita, efisien kita. Nah, coba kita cari yang lainnya. Nah, di sini. Ini sama. Saya beberapa kondisi nanti saya akan gambarkan terkait dengan etik juga ya. Nah, di sini. Saya contohkan kembali ya, di sini. Ada apakah respon yang tepat?
dalam menghadapi situasi di atas? Kata kuncinya di sini adalah respon, ya. Nah, jadi teman-teman membaca dari A sampai E, kita analisis dulu. Kita belum membaca narasi, ya. Kita analisis, menjelaskan detail kondisi klien, memberikan lembar dokumentasi perawat klien untuk dibaca, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan tentang kondisi klien, memohon maaf karena tidak dapat memberitahukan kondisi klien, mengajukan untuk bertanya secara langsung kepada pihak keluarga klien. Teman-teman, kalau teman-teman sudah tahu respon dari A sampai I, ini semuanya kan sebenarnya juga kita identifikasi. Dari A sampai I, ini semuanya yang masuk ke dalam prinsip yang positif itu adalah yang D, ya kan? Memohon maaf karena tidak dapat memberitahukan kondisi klien. Nah, kita belum baca narasi ya teman-teman ya. Ini kemampuan analisis. Jadi hari ini saya mengajarkan teman-teman di sini adalah kemampuan analisis supaya nanti jawabannya yang teman-teman ambil itu benar-benar yang terbaik dari semua pilihan, ya. Jadi kalau kita sudah tahu kata kuncinya, kita analisis jawabannya. Oh, dari semua jawaban A sampai E, ternyata yang lebih mengarah ke prinsip etik yang positif itu yang D, ya. Nah, tapi kita jangan percaya dulu dari ini, ya. Kita pastikan dari narasi. Nah, jadi kita baca narasinya akhirnya. Seorang lagi berusia 63 tahun dirawat di IGD, kesadarannya kompensatis, terlihat lemah dan jejas diare di antebragi, dextra, tekan darah sekian, frekuensi nadi sekian, ya, frekuensi napasnya 24, pasien didiagnosis diabetes mellitus dan luka gangren di sini, ya kan? Nah, suatu ketika perawat keluar dari ruang IGD dan seseorang tetangga menanyakan perkembangan. Nah, ini sebenarnya poinnya ada di sini. Seorang tetangga menanyakan perkembangan kondisi kepada perawat. Nah, secara otomatis tadi, ya, yang kita identifikasi D, kita sudah pastikan oh jawabannya benar yang D, ya, efisien jadi ya. Jadi kita tepat menentukan analisisnya di pertanyaan, tepat menganalisis pilihan yang terbaik di dalam soal, kemudian tepat menentukan poin yang ada di narasi sehingga jawaban kita sudah nggak akan kemana-mana, ya. Bahkan teman-teman saya yang sudah pernah menggunakan metode ini tanpa membaca narasi dia sudah bisa memprediksi di analisisnya di sini jawabannya. Kalau nggak ini jawabannya. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan jawaban sebelum kita membaca narasi. Cuma kembali lagi tetap kita membaca narasi untuk memastikan bahwa itu jawaban yang terbaik, ya. Itu teman-teman tips yang ketiga tadi yang saya contohkan sehingga harapan saya nanti tips yang efisien ini menurut saya ya mudah-mudahan nanti bisa diterapkan juga, ya. Itu bisa menghemat, bahkan kalau kemarin ada beberapa mahasiswa yang saya ajarkan menggunakan tips ini dia bisa mengerjakan dari 180 soal itu nggak sampai 3 jam, dia 2 jam lebih sedikit dia sudah selesai semua, ya, karena efisien waktu, ya. Tinggal waktu selebihnya dia review lagi, baca ulang lagi di situ, ya, pada waktu tryout. Jadi ini manfaatnya. Nah, dari materi tadi yang kita identifikasi, pembahasannya adalah di area ini saja. Jadi jangan dilupakan, ya. Nah, artinya etik legal etis ini jangan dilupakan. Mungkin nanti contoh soalnya dalam bentuk kalimat, cerita, tapi dia tidak akan keluar dari prinsip legal etis ini, ya. Tadi ada presentasi yang keluar. Jadi jangan meski presentasinya kecil ya teman-teman, ya nanti diusahakanlah yang kecil ini mendapatkan nilai yang terbaik, ya. Di situ. Oke, bisa dipahami ya poin yang pertama. Nah, sekarang kita akan menginjak poin yang berikutnya. Mungkin kita akan mengarah pada beberapa materi KMB ya. Nanti banyak sekali ya teman-teman contoh soalnya, tapi kita tidak membahas semuanya. Cuma saya ingin memberikan bagaimana mengajarkan sharing tentang bagaimana mengerjakan soal yang efisien ya di situ. Oke, ini ada soal lagi teman-teman. Ya, kalau kita lihat dari soalnya dia eh, areanya KMB ya. Yang membedakan KMB dengan Gadar biasanya yang pertama adalah tempatnya. Ya kan? Kalau misalkan dia masuk ke Gadar, kalau nggak di IGD, di ruang kritis ya. Biasanya kan Gadar sama kritikal jadi satu soalnya. Nah, di situ. Jadi banyak sekali yang perlu kita identifikasi. Oke, kita coba untuk mengerjakan kembali ya.
di sini. Apakah yang menjadi kriteria keberhasilan terapi cairan tersebut? Oke, saya langsung saja ya pertanyaan seperti biasa karena kebiasaan saya. Untuk mengerjakan soal seperti itu, saya harus menentukan, oh ini terkait dengan kriteria kata kuncinya. Berarti kriteria bagaimana kita mengevaluasi bahwa terapi cairannya ini berhasil atau tidak. Kan seperti itu ya, kata poinnya. Nah, jadi kalau misalkan saya belum membaca narasi, saya analisis lah di sini. A sampai E. Ya, kalau teman-teman di sini sudah tahu teorinya, ya teori evaluasi, ya evaluasi terkait dengan ini kan semuanya output urin. Ya, mungkin teman-teman yang sudah di rumah sakit mungkin sudah pernah mengidentifikasi, ya bahwa output urin sekitar 1.400 sampai 1.500 mili per 24 jam, ya atau sekitar 30 sampai 50 mili per jam. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini kita sudah bisa mengevaluasi mana jawaban yang benar ya. Jadi kalau kita mendekati sebenarnya jawaban B dan C ini adalah jawaban yang mengecoh ya. Nah, jadi 30 sampai 50 mili per jam jawaban yang mengecoh. Nah, di sini. Kita coba baca narasinya ya. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di unit luka bakar. Hasil pengkajian luka bakar grade 2. Nah, lumayan kalau grade 2 luasnya 35%, ya, berat badannya 50, tinggi badan 156 cm, tekanan darah 100 per 60, frekuensi nadi 60, ya. Frekuensi napar 20 kali per menit. Pasien telah diberikan terapi cairan RL. Berarti dia sudah masuk ke terapi cairan, ya. Kalau kita lihat kita akan menghitung balance cairan ya seharusnya ya, tapi karena ini pilihannya tidak mengarah ke sana tapi mengarah kepada urin output yang dinilai ya kan di situ ya. Jadi menurut teori kita sudah bisa mengidentifikasi jawabannya yang C ya. Tapi di sini ada beberapa metode kasus. Nah, ini kan ada satu metode kasus ya. Ini teman-teman bisa catat. Ketika kita berhadapan dengan luka bakar, nah nanti bisa direview ya teman-teman. Ini ada beberapa soal yang kemarin UKOM tahun berapa ya? Saya sedikit lupa. Itu keluar bagaimana luka bakar ini tidak hanya kita ditentukan untuk mengevaluasi cairan, tapi menghitung kebutuhan cairan, teman-teman. Ya, jadi ada 3 tipe soal luka bakar ya, teman-teman. Yang pertama, kita disuruh menentukan grade luka bakar, ya, derajat luka bakar. Yang kedua, kita disuruh menentukan resusitasi cairannya. Biasanya kalau ini di IGD nanti, teman-teman. Ya, nanti ranahnya di IGD. Di soal-soal gadar. Nah, karena ini KMB, kita fokusnya evaluasi mungkin ya. Ini kan evaluasi keperawatan analisisnya di situ. Ya. Jadi itu gambarannya yang teman-teman harus bisa pegang ya di sini. Kalau teman-teman ragu, nanti bisa membaca beberapa soal yang lainnya. Ya. Oke, ini pembahasannya tadi ya. Nah, jadi menurut teori ya, jadi sekitar 30 sampai 50 per jam di sini. Nanti ada juga referensi yang mengatakan yang lain, ya kan? Di situ. Jadi nanti kita tinggal ngambil referensinya dari mana. Tapi kalau dari sudut pandang soal yang dibuat tadi jawabannya yang C. Oke, nah ini ada soal lagi ya teman-teman, sama ya. Luka bakar tadi kan saya sebutkan ada 3 tipe soal luka bakar, ya. Teman-teman harus bisa menguasai tiga-tiganya. Ya. Yang pertama teman-teman diminta untuk menentukan derajat luka bakar. Yang kedua teman-teman diminta untuk menentukan kebutuhan untuk cairannya. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman bagaimana mengevaluasinya. Ya. Nah itu tolong nanti dipelajari ulang ya teman-teman. Review aja nggak apa-apa. Nanti nggak usah detail itu nggak usah. Kita cari aja soal-soalnya di situ. Dan pasti keluar biasanya setiap hukum tuh ada satu dua gitu soalnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini berapa kebutuhan cairan 8 jam pertama pada kasus tersebut. Oke. Kalau kebutuhan cairan berarti karena ini ranahnya di IGD, biasanya kita menggunakan beberapa rumus dasar ya. Yang umum kita bisa menggunakan rumus Baxter ya, kalau nggak salah ya. Yang 4 cc dikali berat badan ya, dikali luas luka bakar. Itu yang umum ya. Kita gunakan yang umum saja. Nah, di situ. Kalau kita identifikasi, jadi kita akan menentukan berapa
Nah, 8 jam pertama, ya kan? Nah, di sini. Nanti teman-teman bisa dimasukkan 4 cc, ya, dikali berat badannya, dikali luas luka bakarnya 36, di sini 50, ya. Nah, di sini yang kita berikan karena 8 jam pertama biasanya adalah setengahnya. Nah, di sini ada 3.600 jawabannya yang A. Jadi kalau misalkan nanti ada 2 soal ya teman-teman terkait dengan penentuan cairan. Yang pertama ditentukan 12 atau 24 jam pertama, ya. Yang kedua adalah 8 jam pertama. Kalau 8 jam pertama ya setengahnya hitungannya tadi. Tapi kalau misalkan 24 jam pertama ya dari rumus Baxter tadi 4 cc kali berat badan kali luka bakar yaitu semuanya masuk di situ, ya. Itu pemberian cairannya. Jadi teman-teman harus identifikasi, ya. Soal ini benar-benar mengecoh, ya. Karena di sini dicantumkan 2 jawaban. Nah, di situ. Ya, jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Jadi teman-teman bisa identifikasi ya, membedakan soalnya ya. Oke. Kita next lagi, ya. Saya lebih banyak ini ya, teman-teman, pembahasan trik tipsnya ya. Nanti kalau berkaitan dengan teori, kita sudah nggak ada waktu untuk membahas lebih spesifik teori, tapi kita akan lebih mengarah pada triknya, ya, di situ. Oke. Nah, ini ada soal lagi, ya. Nah, kalau ini kita ditentukan untuk menganalisis ini poin yang kedua tadi teman-teman. Ada sekitar 60 sampai 70% yang keluar. Jadi kita nanti disuruh untuk menentukan suatu diagnosa keperawatan dari suatu penyakit ya atau suatu kondisi kasus yang mengharuskan kita menentukan jawaban yang terbaik dari semua pilihan. Kalau misalkan nanti ya teman-teman, ini tips yang keempat lah. Kalau misalkan nanti teman-teman menjumpai dari A sampai E, ya, nggak ada sama sekali yang terbaik atau misalkan teman-teman yakin, oh ini nggak ada jawabannya ini, ya kan? Nah, tapi jarang hal itu terjadi. Ya. Jadi tolong teman-teman silahkan dari jawaban yang tadi itu yang Anda yang tidak ada jawabannya, Anda pilih aja salah satu yang terbaik sudah. Ya. Jangan sampai kosong maksud saya. Ya. Sayang. Ya. Kita akan memanfaatkan siapa tahu itu jawabannya yang benar. Ya di situ. Oke, kita akan membahasnya. Apakah masalah yang tepat pada kasus tersebut? Kalau kita bicara masalah pasti diagnosa keperawatan. Ya. Nah, ada istilah tepat prioritas, ya kan, teman-teman? Nah, kalau prioritas berarti yang harus segera kita lakukan, kita identifikasi dan kita lakukan intervensi, ya kan? Tepat kita identifikasi narasinya, nggak bisa kita identifikasi secara umum, ya di situ. Jadi kalau kita lihat di sini ganggu ada A sampai E, ada masalah nafas, gangguan saluran nafas, di penurunan cardiac output, kelebihan volume cairan, interaksi aktivitas, dan cemas. Biasanya ya teman-teman, soal-soal yang terkait dengan prioritas, masalah keperawatan, itu biasanya yang aktual yang kita cari. Ya, apalagi di emergency, ya itu menjadi kata kunci. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mengerjakan soal-soal emergency, biasanya yang prioritas itu adalah yang terkait dengan diagnosa aktual. Itu sebagai bahan pertimbangan. Yang kedua, kalau di KMB, kita tidak hanya pertimbangannya yang terkait dengan diagnosa aktual, tapi harus menunjang datanya. Itu yang membedakan. Ya. Kalau yang di Gadar pasti sudah itu mengarah ke diagnosa yang prioritas itu terkait dengan diagnosa aktual yang harus segera ditangani. Oke, kita akan baca narasinya teman-teman di sini. Kita cari kata kuncinya. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian sesak bertambah jika beraktivitas. Batuk dan dahak berwarna putih kental. Ya. Frekuensi nadi 118, frekuensi oke. Di sini maaf ini ada yang salah, ini nadinya ada dua ya. Kayaknya yang 118 ini. Kemudian frekuensi napas 28 kali per menit, bunyi jantung S3. Oke, di sini ada edema narsaka, pasien tampak gelisah. Di sini kata kuncinya jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita identifikasi, ada beberapa masalah pada jantungnya. Ya. Nah, jadi ada beberapa masalah
mulai dari nadi kalau kita ambil yang 118 ini sudah bermasalah sebenarnya. Ditambah lagi ada suara jantung S3, ya. Kemudian ada beberapa edema narsaka dan pasien tanpa gelisah. Ini data-data yang menunjukkan ada masalah pada cardiac output, ya. Jadi kalau kita pilih jawabannya yang lebih mengarah di sini adalah yang B, ya, jawabannya. Nah, ini adalah kemampuan kita mencari poin dari narasi, ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa mencari poin dari narasi, kita bisa mengarah jawaban yang tepat, ya. Nah, di situ. Jadi jawabannya di sini yang B. Jadi sedikit lagi ini akan mengecoh, ya teman-teman, datanya. Kalau misalkan kita nanti disuguhkan data-data ini, diagnosa B ini tidak ada, ini akan sedikit mengecoh karena semua diagnosanya datanya tidak saling mendukung. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus-kasus yang lebih mengecoh. Tapi ingat, teman-teman, ada dua jawaban yang hampir sama yang disuguhkan oleh soal yang nanti akan membuat kita memilih salah satu mana yang terbaik. Itu nanti yang dikunci, teman-teman. Ya. Nanti coba ada nggak soal seperti itu, nanti kita akan coba lihat. Oke, next. Ini ada lagi, teman-teman. Ini kemampuan kita untuk mengetahui evaluasi dari suatu penyakit, ya. Jadi kalau misalkan kita coba baca, apakah hasil laboratorium yang perlu diantisipasi meningkatkan pada pasien tersebut? Antisipasi. Kalau kita berbicara antisipasi, berarti yang perlu menjadi perhatian khusus bahwa data itu nanti akan menjadi masalah, ya. Kalau kita apa misalkan kita hiraukan. Nah, di situ. Jadi itu artinya seperti itu. Jadi kita atau data itu data yang penting untuk mendiagnosa bahwa inilah kasusnya. Nah, gitu. Ya. Jadi teman-teman harus bisa mendapatkan data dasarnya dulu. Nah, kalau kita lihat di sini data yang penting, oke, A ini penting, B penting, hematokrit, kreatin juga penting, oh, ini penting semua teman-teman. Jadi kalau misalkan kita melihat hal data-data penting, berarti kita harus bisa menganalisis dong, ya, menganalisis terkait dengan poin kata kunci yang ada di dalam soal. Oke, kita cari kata kuncinya teman-teman. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di ruang bedah dengan keras juri. Wah, ini kata kuncinya ini, teman-teman. Saya nggak usah baca di bawahnya, saya sudah identifikasi soalnya ini jawabannya. Itu teman-teman, kalau teman-teman tahu ya. Jadi kalau misalkan kita identifikasi, oh kata kuncinya di sini, ya kan? Saya nggak perlu membaca data yang lainnya sudah, gitu loh. Kalau kita tahu kata kuncinya ya, coba kita baca aja. Hasil pengkajian kesadaran pasien koma, tampak luka laseratum di sekujur tubuh dan fraktur pada kedua kaki, tekanan darah 100/80, frekuensi oke, nafas oke, masih dalam batas normal. Tapi kita mengidentifikasi crash injury. Ya, jadi crash injury ini kalau misalkan kita review ya sedikit ya. Jadi dia tuh mekanisme ya atau mekanisme perlindungan untuk pencegahan dari racun atau sirkulasi yang ada di pusat kita. Jadi biasanya setelah pasien terbebas dari tekanannya itu atau racunnya mungkin ya atau dalam sirkulasi sistemik ya, dia juga akan mempengaruhi organ yang lainnya, yang organ lokasi crash injury tadi ya. Nah, crash injury ini kita bisa identifikasi ya kan dengan beberapa pemeriksaan lab yang penting ya. Satu, misalkan terkait dengan asam amino dan asam organik ya. Kalau nggak salah seperti itu. Kemudian karena nanti juga akan mengidentifikasi kalau teman-teman tahu tentang asidosis ya, asiduria ya dan sebagainya. Dan yang kedua itu yang paling penting adalah kreatinin fosfatkinasenya. Nah, ini. Jadi kalau sehari kita tahu crash injury ini, itu adalah enzim dan enzim intraseluler ya, yang berfungsi sebagai penanda dalam laboratorium untuk crash injury. Ya. Nah, sehingga kita nggak mungkin salah ambil pilihan yang lainnya akhirnya. Jadi jawabannya sudah kita arahkan ke D ya, di situ. Nah, itu salah satunya. Jadi ketika kita sudah tahu kata kuncinya, kita sudah mudah. Cuma kita mengenali kata kunci ini biasanya yang sulit ya. Kalau teman-teman yang sudah di rumah sakit mungkin gampang mengenalinya karena sudah pernah memegang pasien ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum pernah kerja atau masih dari reguler, itu berarti teman-teman harus punya analisis yang kuat
ya, terkait dengan kata kuncinya nanti. Karena beberapa soal itu sedikit mengecoh. Nah, levelnya ya, kalau levelnya berat ya mudah-mudahan nanti hukum bulan depan nggak ada yang mengecoh ya. Anda bisa mengerjakan dengan analisis yang tepat. Jadi kemampuan S1 nurse ya, kemampuan analisis kita yang dilihat dalam soal-soal nanti. Ya, ini pembahasannya tadi ya. Oke, kita next saja karena waktunya cuma 90 menit jadi nanti saya hanya pembahasan soal kemudian kita berikan tips ya. Sekarang saya akan masuk ke tipsnya dulu ya sebelum kita masuk ke soal lagi ya. Biasanya teman-teman untuk soal-soal ya, kita nanti yang pertama akan jadi silahkan review ya teman-teman. Mungkin untuk mempermudah cari kasus populer ya. Kasus populer itu berarti kasus-kasus yang kalau kemarin itu misalkan COVID misalkan ya. COVID-19 biasanya soalnya tentang itu ya kan. Atau cari teman-teman kasus 10 penyakit terbesar. Tapi jangan 10 semuanya dipelajari, cari 1 sampai 5 saja. Nah, apa yang teman-teman pelajari? Yang pertama adalah algoritma ya. Kalau di IGD biasanya algoritma atau guideline, ya kan? Di situ. Kalau di KMB berarti terkait dengan intervensi keperawatannya. Nah, dan penentuan diagnosa keperawatan. Udah nggak akan kemana-mana sudah di situ. Nanti ujung-ujungnya kalau nggak dua itu ya kita evaluasi. Apa yang perlu dievaluasi. Ya. Jadi untuk mempermudah kita untuk belajar, silahkan cari kasus-kasus terbanyak. Nah, di situ. Karena nggak mungkin keluar dari situ. Kita kan ada tren isu dan sebagainya itu kan masuk dalam soal akhirnya. Ya, itu tips yang untuk soal-soal berikutnya. Nanti sambil jalan kita akan tambahkan lagi tips yang lain. Oke, kita akan bahas soal ini. Ya, apakah masalah keperawatan kembali lagi ya teman-teman? Masalah keperawatan. Ya, udah kalau kayak gini kita udah fokus saja ya. Jadi dari A sampai E mana sih yang termasuk masalah keperawatan? Nanti ada beberapa itu bukan masalah keperawatan ya teman-teman yang keluar. Ada intervensi, ada yang lainnya itu malah soal-soal level yang sedang ya, yang sangat mudah tapi jarang ya. Oke, kita akan cari kata kuncinya teman-teman ya. Seorang laki-laki berusia 44 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Oke, kesadarannya oke, support. Riwayat demam 1 minggu, oke, sering BAK, tekanan darahnya sekian, nadinya sekian, suhu sekian, oke. Pernafasan Kussmaul dan jumlah urin sekian. Pada tungkai darah, oke, grade diabetes 3. Aduh, ini gampang ya teman-teman ya. Kata kuncinya ada di sini, 350 gula darahnya ya. Jadi pasiennya kalau diagnosa keperawatan yang kita bisa ambil adalah ketidakstabilan gula darah ya di sini. Nah, jawabannya yang D teman-teman. Dari soal ini teman-teman bisa mengidentifikasi ya. Kalau ada pengembangan soal seperti ini misalnya nanti akan ditambahkan terkait dengan kalau di IGD ya teman-teman ya. Ini kan soal KMB ya. Nah, kita kaitkan. Kalau misalkan di IGD saya akan rubah soal ini. Saya akan rubah dia RR-nya semakin cepat ya kan? Di situ. Kemudian kita berikan juga data-data analisis gas darah. Nah, mengapa di sini ada tanda-tanda terkait dengan Kussmaul? Pasti pasiennya ada masalah pada asidosisnya, ya, asidosis, alkalosis, ya itu pasti bermasalah. Makanya kalau di IGD nanti akan ditambahkan data-data terkait dengan analisa gas darah. Nah, itu pengembangan soalnya. Jadi kalau misalkan ada analisa gas darah, udah masalahnya pasti pertukaran gas itu, ya kan? Karena kan kalau berkaitan dengan apa ya, pernafasan, diagnosa yang kaitannya dengan pernafasan kan secara umum ada 3 ya. Kalau nggak bersihan jalan nafas, kemudian terkait dengan pola nafas, yang ketiga gangguan pertukaran gas ya. Identifikasi masalah gangguan pertukaran gas pasti ada data terkait dengan analisis gas darah. Itu sudah bisa kita ambil di situlah jawabannya ya. Itu pengembangan soalnya. Jadi teman-teman harus bisa mengembangkan analisisnya nanti. Nah, di situ. Oke, mudah ya soalnya ini. Oke, teman-teman kita lanjut. Nah, ini teman-teman. Ini bagi teman-teman mungkin yang sudah terbiasa merawat pasien mungkin sudah tahu ya apa yang harus dilakukan.
Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Oke. Ini agak mengecoh ya teman-teman soalnya. Ini levelnya agak berat ya kalau menurut saya ya. Karena ada beberapa jawaban yang mengecoh. Yang pertama, buat jalan nafas paten, kaji tingkat kesadaran pasien, buat pasien bed rest dengan posisi semipolar, kolaborasi pemberian manitol, kolaborasi pemberian diuretik. Oke. Ini tindakannya semuanya ada di guideline atau algoritma. Sekarang kita lihat dulu apa yang diminta pasiennya, maaf, yang diminta soalnya. Kita lihat seorang laki-laki berusia 24 tahun dirawat di ruang penyakit dalam KMB ya dengan penurunan kesadaran lebih dari 6 jam. Pasiennya sudah mengalami penurunan kesadaran. Hasil pengkajian didapatkan tingkat dekoordinasi, membuka mata mengerang saat diberikan asana nyeri, tekan darahnya sekian, pernafasannya juga, pupilnya anisokor, refleks cahaya positif. Terdapat stidor ya teman-teman. Hasil CT scan menunjukkan perdarahan pada intrakranial. Ya, pasiennya mengalami stroke ini ya pasiennya. Kalau kita lihat dari jawaban ini, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Mungkin bisa bantu saya menjawab, boleh di chat misalkan. Jawabannya yang mana? Biar saya tahu teman-teman sudah paham nggak kemampuan kita menganalisis dari sini. Kira-kira mana jawabannya? Kira-kira. Ada suara musik. Bisa di silent. Dari suaranya apa ya? Putri ya? Oke. Mungkin di silent ya. Saya silent secara pusat ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang bisa membantu. Kita boleh di chat. Ya. Boleh di chat jawabannya kira-kira yang mana? Oke, kita lihat ada yang ngechat. Ada yang D. Oke. Kemudian ada lagi mungkin ya. Ini yang D. Oke, ada yang D. Oh, dihapus lagi jawabannya. Oke, ada yang D. Mungkin yang lainnya. Oke, D ya. Jawabannya ya. Oke, kita bahas. Makanya tadi saya katakan soal ini mengecoh ya. Eh, kita identifikasi soalnya ya. Kalau kita lihat tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut ya. Teman-teman boleh identifikasi pada kasus ini permasalahannya yang muncul adalah terkait apa dulu. Nah, itu ya. Kalau berdasarkan algoritma benar, kita akan memberikan manitol 20% ya untuk algoritma ya. Nah, tetapi kita di sini kita lihat data-datanya dulu ya. Kalau pasiennya di sini sudah mengalami penurunan kesadaran, nah ini bahayanya terjadi distress pernafasan nanti ya. Kemudian ada pernafasannya 28 dan data yang mendukung di sini teman-teman ya. Terdapat stridor teman-teman ya. Ini berbahaya kalau kita tidak lakukan segera tindakan ya. Jadi yang pertama, yang tindakan yang harus kita lakukan adalah yang A dulu, teman. Ya, makanya saya katakan tadi mengecoh. Ya, jadi buat jalan nafas yang paten dulu, baru kita berikan beberapa intervensi terkait dengan pendarahan tadi, yaitu pemberian manitol. Ya, nah, di situ. Nah, jadi jawabannya yang lebih tepat. Makanya tadi saya katakan soal ini mengecoh, yaitu yang A jawabannya. Karena di sini dia resiko terjadi sumbatan jalan nafas, bahkan lebih parah lagi nanti aspirasinya kalau misalkan itu terjadi. Jadi yang benar adalah jawabannya yang A. Ya, jadi teman-teman bisa identifikasi di situ. Ya, jadi sering-sering kita analisis ya teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan soal itu levelnya agak berat, pasti saya akan ini katakan, oh ini levelnya agak berat. Ya. Jadi perlu analisis kembali karena ini mengecoh. Ya. Oke, sudah bagus jawabannya. Ya.
Kalau misalkan tadi dia tidak ada masalah pada spidol dan sebagainya sesuai dengan algoritma, kita akan memberikan mannitol, ya. Nah, di situ. Itu sudah benar. Tapi kembali lagi karena datanya di sini ada yang lebih urgent lagi, ya udah kita masuk ke situ. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini juga terkait dengan algoritma juga sebenarnya. Tapi ini cukup mudah kok. Kita mengidentifikasi kata kuncinya cukup mudah. Coba kita akan identifikasi, ya. Apakah yang harus dievaluasi segera pada kasus tersebut? Oh, kita masuk ke mode evaluasi. Kalau tadi kan kita masuk ke intervensi. Sekarang kita masuk ke mode evaluasi. Berarti sudah dilakukan intervensi gitu loh ya. Jadi kalau misalkan evaluasi, kita identifikasi A sampai E, evaluasi, oke semuanya bisa dievaluasi ya. Nah, di sini. Kita lihat kata kuncinya yang mana. Kita bahas. Seorang laki-laki berusia 42 tahun diantar istri ke poliklinik. Keluhannya nyeri dada, oke pasien jantung ya. Nah, satu sakit memiliki riwayat nyeri dada berulang. Pasien juga memiliki riwayat hiperkolesterol. Oke, ini mengecoh ya teman-teman. Kemudian ada diabetes mellitus mengecoh juga datanya. Ya. Diagnosa medis sementara adalah oke, miokard infark. Nah, hasil pemeriksaan. Nah, derajat Celcius, oke, ronsen. Nah, kata kuncinya cuma di sini teman-teman ternyata. Ya. Pasien diberikan obat ini. Ya, isosobutat nitrat ya. Apa ISDN ya biasanya kita kenal di situ. Ini adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan meredakan angina atau nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu kata kuncinya di sini, udah jawabannya pasti di A. Nggak akan kemana-mana sudah, teman-teman. Ya. Nah, karena di sini tadi saya katakan ini ada yang mengecoh, di sini ada hiperkolesterol, ada diabetes mellitus, ya kan, DM dan sebagainya. Ini hanya mengecoh saja. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu bahwa kata kuncinya ada di sini, ya, kita sudah bisa memberikan jawaban yang terbaik, yaitu jawabannya adalah yang A. Ya. Jadi kualitas nyerinya yang kita evaluasi karena tadi kita memberikan obat-obat terkait dengan meringankan dari angina atau gejala nyerinya. Oke, itu ya analisisnya teman-teman. Nah, ini teorinya. Oke, ini soal apa lagi ya? Kita akan bahas lagi. Nah, teman-teman tadi saya jelaskan bahwa di dalam poin yang kedua tadi terkait dengan asuhan ya. Kita yang pertama mungkin kita akan proses pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, kemudian intervensi dan evaluasi. 4 poin itu biasanya yang paling banyak muncul itu diagnosa keperawatan, intervensi dan evaluasi, teman-teman. Ya kan? Tapi juga ada beberapa tahapan terkait dengan SOP, teman-teman. Ya. SOP itu adalah standar operasional prosedur yang sesuai mana yang dulu yang perlu kita lakukan tindakan tersebut ya. Nanti mudah-mudahan ada soalnya. Nah, sekarang kita akan coba membahas soal ini apakah eh, sama dengan yang sudah kita identifikasi di awal tadi. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Ya, tindakan ya teman-teman. Kalau kita berbicara tindakan, kita bisa analisis A, B, C, D, E. Oke, tindakan semua. Ya. Tapi beberapa tadi kalau misalkan kalian sudah tahu beberapa kata kuncinya di pertanyaan, biasanya dalam A, B, C, D ini ada yang diberikan cuma dua. Kita bisa analisa, kalau nggak ini jawabannya. Tanpa kita membaca narasi misalkan. Seperti itu. Tapi karena ini semuanya bisa merupakan suatu tindakan, ya udah kita akan cari kata kuncinya di dalam narasi. Di dalam narasi di sini ada seorang laki-laki berusia 35 tahun di ruang bedah karena kecelakaan lalu lintas. Oke. Dia mengeluh nyeri, ya kan? Di ekstremitas terpasang gips. Oke, kita mulai menentukan. Daerah tibia karena fraktur. Oh, sudah dipasang gips. Oke, di sini ada 180. Nafasnya oke, nggak ada masalah. Nah, ini permasalahannya di sini. CRT lebih dari 5 detik. Ekstremitas pucat, ya kan? Dingin pada ekstremitas. Nah, ini sudah masalahnya di sini. Kata kuncinya di sini. Berarti kalau kita menjumpai masalah di sini, ya kan? Kasus-kasus ini berarti
ada masalah di dalam sirkulasinya. Nah, di situ. Tindakannya ya jelas lah. Kita langsung saja melonggarkan lah atau membuka gipsnya. Ini berbahaya kalau kita teruskan di situ ya, karena itu terkait dengan sirkulasi. Jadi jawabannya yang A, yang lainnya sudah kita anulir sudah semua. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu kata kuncinya di sini ya, kita bisa mengidentifikasi mengambil jawaban yang terbaik di situ, yaitu yang A, teman-teman. Oke, next ya. Oke, agak cepat ya mungkin nanti supaya terbiasa kita 1 menit biasanya mengerjakan 2 sampai 3 soal setelah tahu triknya ya. Ini nanti kita akan bisa mengidentifikasi lebih banyak lagi soal ya di situ. Oke, kita agak cepat. Kita tentukan kata kunci di pertanyaan dulu. Apakah masalah? Oke, masalah diagnosa keperawatan berarti kata kuncinya teman-teman. Kita cari A sampai E di sini semuanya diagnosa keperawatan. Nah, sekarang kita identifikasi di dalam soal ya. Di manakah kata kuncinya? Oke, di sini di poli penyakit dalam. Keluar sesak 1, data yang urgent, asma pasiennya, terdapat wheezing, ronki, oke. Ini sebenarnya sudah menjadi data kata kunci ya. Pasiennya sudah mempunyai obat asma ya. Di sini pasiennya sesak, pasti jawabannya sudah bersihan jalan nafas sudah. Oke, nggak akan kemana-mana. Nggak sampai 1 menit, bahkan 15 detik kita bisa menentukan jawabannya teman-teman. Ya, jadi harus harus benar-benar tahu kata kuncinya ya teman-teman, supaya kita bisa menentukan jawaban yang tepat. Nggak sampai 15 detik kita sudah tahu jawabannya yang D. Oke, next ya teman-teman. Oke, ini soal IGD ya. Tadi sudah kita menentukan derajat, maaf, kita menentukan kebutuhan cairannya. Kita menentukan berapa cairan yang masuk. Kita menentukan evaluasi ya kan? Sekarang kita menentukan derajatnya di awal pengkajian. Jadi ini soal pengkajian sebenarnya. Nah, di situ. Pertanyaannya adalah berapa persen luas luka bakar pada pasien tersebut. Nah, halo teman-teman. Berarti kalau soal seperti ini mau nggak mau ya teman-teman, kita harus hafal terkait dengan derajat luka bakar yang kita kenal dengan rule of nine. Mungkin ya secara umum ya kalau yang sudah kita identifikasi, yang umum kepala itu 9, dada itu 9, perut 9, tangan ya. Tangan, setiap tangan itu totalnya 9 ya, depan sama belakang, kanan kiri ya. Kemudian kaki juga 9 dan sama ya, kanan 9, kiri 9. Hanya genitalia saja yang 1 ya, teman-teman. Jadi untuk mempermudah menghafal ya genitalia 1, yang lainnya 9. Nah, di situ. Jadi kalau misalkan kita lihat dari soal ini tinggal hafalan saja. Kita akan cari kata kuncinya. Seret, kita baca. Oh, di sini area luka bakarnya. Cukup ini saja sebenarnya. Seluruh area kepala dan dada. Seluruh area kepala 9, dada 9. Ya. Kalau misalkan nanti seluruh area kepala, dada dan perut, ya, berarti tambah 9 lagi. Perut kan 9. Ya, daerah abdomen. Karena ini cuma area kepala dan dada, berarti 9 dan 9. 18 ya teman-teman. Oke, jawabannya yang A. Nah, jadi harus dihafal kalau seperti ini teman-teman. Ya, nggak bisa kita untuk tidak hafal, kesulitan kita akhirnya menentukan jawabannya. Bukan analisis lagi, tapi ini kita harus menghafal. Nah ini ya, ada beberapa. Oke, ini soal yang umum lagi yang sering sekali muncul ya teman-teman. Nah, tadi sekarang kita masuk ke Gadar. Saya berikan tipsnya di Gadar ya. Di Gadar mindset tadi sudah saya jelaskan, kita harus masuk ke dalam emergency, yaitu terkait dengan ABCDE ya. Kemudian yang kedua, kasus yang paling banyak muncul adalah terkait dengan triase. Ya, nanti silakan dibacalah triase seperti apa ya. Saya yakin sudah ikut pelatihan semua di sini ya, BTCLS ya. Kalau sudah ikut pelatihan BTCLS, mengerjakan Gadar itu mudah sekali. Nah, di situ. Kemudian yang ketiga, algoritma. Nah, kalau algoritma ini sebenarnya kita baca, baca dan mungkin sering membaca ya. Jadi tadi saya katakan cari 10 penyakit terbanyak atau 5 lah yang paling teratas. Silakan teman-teman cari algoritma penanganannya di IGD. Kalau di IGD kan biasanya
kita sudah baku terkait dengan algoritma, ya itu yang harus kita tentukan. Akhirnya kita baca-baca saja algoritmanya, ya. Nah, baru poin-poin itu yang sering teman-teman review, ya. Di review itu berarti dibaca sekilas-sekilas gitu, ya. Sehingga nanti benar-benar wawasannya banyak lah kita untuk soal-soal. Oke, kita coba lihat di sini. Apakah label warna triase pada kasus tersebut? Oke, merah, kuning, hijau, biru, hitam. Oke, ini triase yang ada di Indonesia ya. Karena sebenarnya triase banyak ya. Kalau teman-teman baca teorinya ada Canadian triase, ya, Manchester ya, dan masih banyak yang lainnya. Kita cari kata kuncinya teman-teman. Ya. Pasiennya di UGD kecelakaan, jadi kita langsung jawab aja pengkajian di sini area dada, bunyi jantung menjauh, voice JVP ya, meningkat, tekanan darah sekian, frekuensi nadi sekian. Oke, ini pasti merah teman-teman ya, saya nggak usah jelaskan juga sudah masuk merah. Ya, ini soalnya gampang. Nah, cuma kemampuan analisisnya di sini teman-teman. Ya, dari kasus ini pasiennya mengalih kira-kira, ya kan? Ini data-data khas ya teman-teman. Ada suara jantung menjauh. Ya, ini khas nih. Suara jantung menjauh. Ada distensi vena jugularis. Ini kan JVP-nya meningkat. Pasti ada distensi. Pasiennya hipotensi. Ini adalah triase gejala tamponade jantung. Ya, bagi teman-teman yang sudah dinas di rumah sakit, terutama di IGD, mungkin sudah sering kalau melihat kasus, oh ini pasiennya tamponade jantung sepertinya. Ya, karena beda-beda tipis lah tamponade jantung, tension pneumotorak, ya, hematotorak, ya, gejalanya hampir-hampir sama. Nah, di situ. Jadi kalau seperti ini kita jalannya khas, ya, di situ. Jadi jawabannya yang A ya. Di sini ini harus segera dilakukan penanganan. Segera, ya. Nggak mungkin kita kalau nggak segera. Di situ akan berbahaya bagi pasiennya. Oke teman-teman, algoritma teman-teman ya. Saya katakan tadi, ini soal algoritma keluar akhirnya, ya. Atau algoritma tahapan atau mungkin deadline ya. Nah, entah apalah bahasanya di rumah sakit ya. Karena kan ada yang menggunakan algoritma, bahasanya ada yang menggunakan guideline, ada yang menggunakan SOP, protap. Kalau SOP biasanya kaitannya dengan tindakan ya. Tindakan tertentu misalkan ya. Tapi kalau algoritma secara keseluruhan ya di situ. Jadi apakah tindakan selanjutnya? Berarti tindakan ini adalah dia sudah melakukan tindakan, jadi selanjutnya kita harus ngapain gitu kan? Kalau seperti ini berarti kita harus tahu algoritmanya dulu, arahnya kemana. Ya setelah melakukan tindakan ini apa yang harus kita lakukan lagi gitu loh ya. Berarti kan harus membaca teman-teman ya. Harus sering review. Ini ada beberapa soal seperti ini itu sekitar 1 sampai 3 ya. Soal kalau nggak salah di setiap hukum itu karena terkait dengan algoritma. Ya, lumayan lah makanya ini kan kasus jantung, makanya kan paling banyak kan kasus jantung pasti akan keluar. Kalau yang kemarin tuh ada kasus COVID ya teman-teman keluar. Nah di situ. Jadi itu yang harus teman-teman identifikasi. Saya ada kayaknya soal COVID nanti coba kita akan bahas. Ya. Oke, tindakan. Seorang laki-laki ya, berusia 45 tahun diantar ke UGD karena nyeri dada. Nyeri dada. Pasien di sini hasilnya pengkajiannya di dada menjalar ke lengan kiri punggung oke, skalanya di 8, rongki positif, frekuensi nadi, gambaran oke, suhu, gambaran EKG, infrak miokard luas dan pasien sudah diberikan, dia sudah diberikan nitrogliseril teman-teman. Nitrogliseril 10 Berarti di pilihan ini kalau ada nitrogliseril kita anulir ya teman-teman. Nah ini anulir sudah yang E ini ya. Mungkin sudah kita pilih lagi gitu loh ya. Nah, karena di sini kata kuncinya ada di sini. Dia sudah diberikan nitrogliserin ini, tapi ternyata tetap ya nyerinya kalau dia dari kasus ini ya. Berarti apa tindakan selanjutnya? Tindakan selanjutnya adalah biasanya kalau teman-teman yang di IGD sudah tahu mungkin ya. Kita akan memberikan yaitu morfin ya. Morfin kuat ya. Biasanya 1 sampai 5 miligram kalau nggak salah intravena ya. Siapa tahu saya salah ya. Nanti kalau nggak salah sebesar itu 1 sampai 5 miligram intravena. Nah, di situ. Jadi
Ada jawabannya yang A berarti ya, morfin. Nah, apa saya tahu karena saya dulu juga dinas di IGD jadi paling banyak saya menghafalkan algoritma teman-teman ya. Apalagi dulu ketika kita dinas di IGD ada pasien stroke, code stroke. Kan kalau di IGD ada code STEMI ya kan? Code stroke ya kan? Nah, di situ pasti dibunyikan. Code stroke baru muncul semuanya timnya. Apa algoritmanya di situ yang bekerja ya kan? Jadi memang harus kita membaca akhirnya. Wah, ini nggak bisa kita untuk trik-trik tips itu nggak bisa. Memang harus sering membaca akhirnya ya di IGD. Jadi pasien jantung, pasien stroke. Jadi teman-teman silahkan cari nanti ya. Pasien jantung, pasien stroke itu yang umum, yang paling banyak. Pasien COVID ya, itu dicari aja. Nanti algoritmanya seperti apa. Pasti terkait dengan pernafasan nanti. Nah, di situ. Itu yang muncul di IGD ya. Oke, ini pembahasannya tadi. Oke, next. Nah, IGD lagi ini soalnya lumayan lumayan mengecoh menurut saya. Ini saya kemarin sedikit berdebat mengerjakan ini ya. Tapi ternyata saya tahu alasannya jawabannya di mana karena sedikit mengecoh soalnya. Ya. Oke, kita akan bahas. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Ya, oke, tindakan ya, tindakan-tindakan. Kita identifikasi pasang NGT tindakan, puasakan pasien. Oh no, bukan tindakan. Seharusnya tindakan apa bukan? Nah, itu harus kita identifikasi. Tindakan terkait dengan perawat ya. Berikan vitamin, oke tindakan. Berikan cairan, berikan cairan juga. Ada dua cairan. Coba kita identifikasi kata kuncinya di soal. Nah, pasiennya di sini muntah darah. Hasil pengkajian, oke, frekuensi sekian, sekian. Oke. Nah, teman-teman kalau muntah darah, biasanya kan apalagi kondisinya pasiennya eh di IGD, ya. Biasanya kita sarankan untuk pasang NGT, itu yang pertama. Ya. Kalau kita lihat di sini pasiennya mengalami varises esofagus, ya. Nah, dari gejalanya ya teman-teman, ya. Kalau pendarahan saluran cerna biasanya seperti ini gejalanya di awal, ya. Nah, berarti yang tepat tindakannya adalah pasang NGT di situ. Kemarin juga ada, untung pilihannya ini tidak mengecoh teman-teman. Kemarin ada beberapa tindakan yang mengecoh, ya. Ada pasang NGT, selain dari cairan, kemudian kita ada penanganan terkait dengan pendarahannya, ya kan? Atau jalan nafasnya, ya kan? Ini kebetulan jalan nafasnya oke, ya. Nah, di situ. Karena di IGD itu yang harus kita perhitungkan itu adalah jalan nafas aspirasinya. Jadi data-data terkait sumbatan jalan nafas nggak ada. Ya. Mungkin hanya frekuensi nafas saja. Dan pilihan tindakannya di A, B, C, D, E nggak ada penanganan terkait dengan jalan nafas. Nah, di situ. Yang spesifik ya. Contoh seperti suction, kemudian memasang ETT, OPA, dan lain sebagainya. Itu nggak ada. Kalau misalkan itu ada, kita sedikit mengecoh nanti soalnya. Nah, di situ. Jadi harus benar-benar kita identifikasi. Oke, jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Nah ini, ah, ini yang saya katakan tadi ya, baru aja disinggung sudah keluar, ya kan? Bahwa tindakan terkait dengan jalan nafas, ya. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Jalan nafas juga melakukan isapan udir. B. Posisi semipolar juga terkait dengan jalan nafas. Memasang oksigen, memasang ETT, memasang OPA. Oke, semuanya jalan nafas akhirnya. Nah, ini yang menjadi satu kasus kita kebingungan akhirnya. Mana dulu yang perlu kita lakukan? Karena di sini tindakan yang harus dilakukan pada kasus. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus? Berarti apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu akhirnya di situ. Soal ini soal IGD, kita lihat kata kuncinya. Jadi dari semua ini nanti mana yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Seorang laki-laki berusia 60 tahun. Di sini dia masuk IGD, oke riwayatnya di sini dia jatuh dari kamar mandi. GCS-nya wah lumayan berat ini ya. Jadi kalau kita total ada 9, tampak jelas di area frontal, jejas ya. Lemah dan terdengar bunyi nafas gargling. Wah, jalan nafas ya teman-teman ya.
jelas. Kalau misalkan soalnya masalah keperawatan, bersihan jalan nafas, Anda ambil sudah. Ada gargling di sini, ya kan? Frekuensi nadinya sekian, rendah, nafas sekian, ya. Akral terapa dingin, bahasanya sudah ada CT scan di sini, ada infrak. Oke, karena dia gargling, biasanya tindakan di IGD kita harus atasi dulu garglingnya. Setelah itu kita pasang alat-alatnya, ya. Berarti kita melakukan penghisapan lendir dulu, ya. Kemudian nanti boleh kita pasang OPA, ya. Atau mungkin kita berikan oksigen, ya kan, di situ. Nah, jadi tindakan yang pertama adalah kita patenkan dulu jalan nafasnya, ya, apa permasalahannya. Kalau misalkan tidak ada gargling, kita tidak bisa mengambil hisapan lendir yang pertama. Itu yang mengecoh karena di sini jelas ada gargling. Ya udah, kita hilangkan dulu lah yang gargling itu tadi, baru kita berikan alat-alat untuk mematenkan jalan nafas, ya kan, di situ. Jadi alat-alatnya bisa nanti terpasang OPA ataupun ETT, ya. Pak ETT nanti kalau sudah biasanya GCS-nya di bawah 7 ya, biasanya kita pasang. Kalau misalkan ini biasanya kita pasang OPA, kita berikan oksigen, ya. Nah, karena GCS-nya dia turun terus, nah ini pecah nanti teman-teman. Kalau GCS-nya terus turun, ya, berarti kita sudah curiga ada masalah di brain-nya lebih parah lagi. Kemungkinan nanti bisa saja terjadi kematian batang otak yang mengakibatkan pernapasannya bermasalah. Jadi yang bermasalah polanya akhirnya. Nah, itu nanti kalau misalkan diagnosa keperawatannya muncul di situ. Jadi itu banyak sekali pengembangan soal yang teman-teman harus bisa menganalisis mana yang membedakan, mana yang bisa kita ambil jawaban yang terbaik. Jadi jawabannya di sini yang A ya teman-teman. Nah, di situ. Oke, next. Nah, teman-teman akhirnya keluar juga algoritma, ya kan? Nah, silahkan nih teman-teman yang sudah pernah di IGD. Jadi apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Ini algoritma teman-teman, terutama di IGD. Jadi kita nggak mungkin sudah mengarang-arang, nggak bisa kalau seperti ini sudah. Jadi karena kita identifikasinya adalah algoritma penanganannya, ya. Nah di situ. Oke, dari A sampai ini sebenarnya juga semuanya adalah tindakan pada pasien hipotensi, ya teman-teman. Ini adalah tindakan pada pasien hipotensi. Nah ini, apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Jadi tindakan-tindakan ini adalah tindakan yang seharusnya ini sama. Infus D5%, glukagon, ya. Nah, ini mungkin yang mengecoh. CDE ini mengecoh ini, ya. Karena mengapa? Biasanya pada pasien-pasien hipotensi, penanganan pertama kita akan memberikan glukosa 40%. Cuma besarannya berapa yang kita berikan? Nah, di situ. Kalau kita lihat dari soal, oke ada yang menjawab. Oke, ada yang E misalkan. Mungkin yang lainnya, ya. Selain E, ada yang glukosa 3 flakon, ada yang D 1 flakon, ada yang C. Kita berikan 40% 1 flakon misalkan ya. Nah, jadi ini algoritma ya teman-teman. Jadi mengecoh C, D, E ini sebenarnya jawabannya benar. D 40%. Cuma berapa yang kita berikan? Ya, kalau sesuai dengan algoritma. Saya nggak membaca narasi ya teman-teman. Saya melihat kata kuncinya di sini cuma ini saja sudah, hipotensi ini saja. Ya. Jadi dari kata kunci ini udah kita antara C, D, E sudah yang kita akan ambil. Ya. Oke jawabannya. Ada lagi nih yang jawab D. Ya. C, D, E. Ya. Jawabannya yang benar yang D teman-teman ya. Yang terakhir ini benar ya. Teman-teman jawabnya. Karena sesuai dengan algoritma pasien hipotensi dengan GDS sekian harus kita berikan glukosa 40% 2 flakon ya. Warnanya hijau kalau nggak salah itu ya. Ini algoritma nggak bisa kita mengarang-arang ya di sini. Makanya teman-teman silahkan cari algoritma pasien hiperglikemi, hipoglikemi, pasien stroke, CVE, pasien angina atau infrak lah, pasien jantung gimana. Jadi ada code stroke, code STEMI ya itu ya. Berarti yang tadi. Kemudian ini pasien penanganan hipoglikemi dan pasien penanganan hiperglikemi. Satu lagi teman-teman.
selain COVID, ada pas algoritma penanganan asidosis ya teman-teman. Ya, asidosis ini kadang keluar juga, asidosis alkalosis ya, itu kadang juga keluar. Jadi silahkan nanti cari algoritmanya gitu. Oke. Nah ini algoritmanya, contoh saja saya ngambil dari beberapa rumah sakit, contoh saja. Jadi di sini dijelaskan, nah ini ada kan, diberikan dextrose 40% dua ya. Nah, jadi benar jawabannya yang di tadi ya. Ini contoh algoritma. Jadi di rumah sakit tuh pasti ada algoritma teman-teman. Di IGD itu juga pasti ada algoritma ya di situ. Jadi semua nanti Anda cari algoritma, dibaca saja ya. Nah, yang paling banyak muncul juga algoritma tentang henti jantung ya, dekompresi ya. Nah, di situ. Di mana tahapan-tahapannya. Nah, itu juga harus Anda identifikasi, Anda review lah. Kalau saya katakan sih review, dibaca saja ya. Oke, next ini beda soal lagi. Apa ya? Oke, kita akan baca lagi. Soal IGD juga. Apakah tindakan yang tepat pada yang tepat dilakukan pada kasus tersebut ya? A, tindakan, 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 tindakan semua. Oke. Sekarang kita cari kata kuncinya. Baca cepat ya teman-teman. Saya 25 tahun kecelakaan, karena kecelakaan, pengajian, fraktur. Fraktur terbuka satu, pendarahan masif. Oke, sudah nggak akan ada lagi tindakannya sudah teman-teman. Ya, di sini. Hmm, kalau kita lihat kondisinya pasiennya, dia dehidrasi berat loh teman-teman. Ya, apalagi dia sudah masuk UGD. Jadi kita lebih urgent pada tindakan rehidrasi cairan. Dari mana Pak? Nes, Anda tahu bahwa pasiennya mengalami dehidrasi. Teman-teman kan ada istilah kita menilai berdasarkan pemeriksaan fisik yaitu tanda-tanda vital. Bisa kita menilai dari nadi. Nadi di atas 100 ya teman-teman, tolong diingat ya. Di atas 100 apalagi semakin banyak 120, 140 ya. Itu menandakan bahwa tubuh kita kehilangan cairan. Bisa lebih berat ya di situ. Dan nadi ini kan juga menjadi data untuk menentukan cairan yang akan kita intervensikan ya. Kalau teman-teman baca buku, kita menghitung estimated blood volume ya dan estimated blood loss ya. Jadi kehilangan darahnya berapa? Itu dari nadi. Berapa yang kita berikan nanti? Hitungannya di situ. Jadi ini menjadi tolak ukur yang penting. Akhirnya karena dia mengalami pendarahan, nadinya juga sekian, dia kekurangan cairan, pasti tindakannya yang perlu kita prioritaskan adalah yang E di situ. Nah, itu kalau di IGD memang kita lakukan bersamaan, ya. Kita rehidrasi cairan, kita balut bidet juga pasiennya. Nah, di situ. Karena frakturnya di sini fraktur terbuka, tapi kita cari yang urgent ya, teman-teman. Karena di IGD ya. Berarti kita tangani dulu rehidrasi cairannya. Nah, jadi mindsetnya kembali lagi tadi saya tekankan bahwa kalau kita berada di IGD, kita akan mengarah pada kondisi emergency A, B, C, D, E, mana prioritas tindakan yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan pasien tersebut. Nah, itu yang menjadi prioritas pilihan jawaban yang terbaik. Kalau di KMB berbeda pertimbangannya nanti. Nah, di situ. Oke, next. Ini sama ya? Oh, beda-beda. Jadi apakah langkah selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Langkah ya. Oke. Kita identifikasi. Mengevaluasi warna kulit, posisi bidai, tingkat nyeri, pulsasi distal, kesemesaan. Oke, kita cari kata kuncinya kalau kayak gini. Kita kesulitan. Ayo, 29 tahun, kecelakaan, hasil pengkajian, kompos medis pasiennya, ada jejas yang terbalik distal, frekuensi pasien diagnosa fraktur tertutup radius ulna sepertiga distal, telah dilakukan pemasangan bidai. Oke, cuma ini kata kuncinya ternyata. Dari semua narasi yang begitu panjang itu, kita tentukan ternyata hanya di sini ya, yaitu dia telah dilakukan pemasangan bidai. Nanti tindakan selanjutnya ini terkait dengan SOP ya teman-teman.
sudah dilakukan pemasangan bidai, apa langkah selanjutnya, ya kan? Nah, kalau kita lihat setelah kita pasangkan bidai, kita pastikan tadi sudah melalui 2 sendi, ya kan? Berarti selanjutnya kita mengevaluasi pulsasi distalnya, ya. Takutnya Anda masangnya kita kekencengan misalkan, ya kan? Atau mungkin nanti ada lebih parah, terlalu kencengnya nanti kan sirkulasinya juga bermasalah, ya. Di situ. Jadi ini sebenarnya tindakan SOP aja. Kalau teman-teman sudah biasa melakukan tindakan, wah terbiasalah mengerjakan soal-soal seperti ini, ya. Jadi jawabannya adalah mengevaluasi pulsasi distal. Kita cek itu pulsasinya, takutnya nggak lancar nadinya di situ, ya, sirkulasinya. Oke, ini kita identifikasi dulu. Oh, ini sama soalnya yang tadi ya, teman-teman. Nggak usah kita bahas, coba kita next saja. Ini, oke, masalah keperawatan, sama nggak di soal? Oke, coba kita akan bahas dulu. Masalah utama, ya. Baca cepat ya, teman-teman. Diagnosa keperawatan yang diminta. Kita baca A, B, C, D, E. Semuanya diagnosa keperawatan. Tapi kalau misalkan kita lihat, di sini yang aktual mungkin ya. 1, 2, 3. Ya, coba kita lihat datanya. Dia ada di poli KMB ya, teman-teman. Pengkajian bertambah, lemas, kerusakan saat bergerak. Oke, data kata kuncinya di sini teman-teman. 1, rentang gerak menurut. Sudah, kita ambil yang A. Gak akan kemana-mana sudah teman-teman. Ya, jadi gitu caranya. Kita mencari kata kunci, sudah jawabannya pasti sudah jawabannya yang A. Gangguan mobilitas fisik. Ya, di situ. Saya mengajarkan cara efisien, cepat. Biasanya kan kalau Anda nggak terbiasa mencari kata kunci, Anda membaca soal itu bisa, kalau kata teman-teman ya, yang kemarin eh, mengerjakan soal itu bisa sampai 3 sampai 5 kali soal, apalagi kalau analisisnya terlalu dalam, levelnya lebih tinggi ya. Itu bisa membaca 3 kali soal, bahkan sampai 5 kali mencari, ya kan? Tapi kalau menggunakan metode seperti ini kita cukup sekali aja sudah jelas, ya, di situ. Oke. Nah, ini juga sama. Nah, diagnosa keperawatan, ya kan? Coba kita cari kata kuncinya. Ini nutrisi, integritas, defisit cairan, hambatan. Oke. Kalau kita lihat di sini yang aktual A, C, ya kan? A, B, C. A, B, C lah, ya. Kita kunci lah. Tapi saya lebih mengarah ke C. Tapi kita lihat dulu datanya, apakah menunjang. Nah, gitu caranya analisisnya, teman-teman. Jadi kita cari kata kuncinya di dalam narasi. Apakah sesuai? Oke, penyakit dalam, keluhannya diare. Oke, kalau diare jelas sudah. Ini kata kunci 1, sudah kita kronis lagi, ya kan? Dia mengalami penurunan berat badan. Ini tugor kulit tidak elastis, membran mukosa kering. Sudah, jawabannya yang C. Gak usah banyak-banyak kita eh, menganalisis. Yang penting kata kuncinya benar, jawabannya pasti benar. Nah, di situ, ya. Jadi jawabannya yang C. Jadi kemampuan analisis kita di sini yang dituntun untuk menentukan jawaban terbaik, ya. Oke, teman-teman, jelas ya teman-teman. Ah, ini teman-teman yang tadi saya katakan di awal, ya. Ah, ini teman-teman harus hafal ya. Ini teman-teman yang sudah kerja di rumah sakit mungkin sudah terbiasa menentukan. Tapi kalau teman-teman yang baru dari reguler harus benar-benar sering membaca, karena di sini, oke, kita contohkan saja. Apakah hasil interpretasi pada pemeriksaan blood gas arteri berarti kita akan menilai terkait dengan asidosis dan alkalosis, teman-teman. Nah, ini harus hafal. Nggak bisa kita kalau nggak hafal. Coba saya review. Kalau pH itu normalnya 7,35 sampai 7,45, ya kan? Kemudian PaCO2 itu 35 sampai 45. Kemudian PaO2 itu 80 sampai 95 lah. HCO3 ya, itu ada 22 sampai 26 ya, benar ya. Kemudian ada base excess. Base excess itu ada yang mengatakan plus minus 1, ada yang mengatakan plus minus 2. Kalau saya ambilnya yang plus minus 2 ya, di situ ya. Jadi patokan kita pertama, ini yang lainnya kalau kita lihat di sini jawabannya asidosis alkalosis, narasinya nggak usah dibaca sudah teman-teman. Ya, untuk menghemat waktu,
Kita bacanya cuma hasil analisis gas darahnya saja di situ. Ya. Jadi cara pertama untuk menentukan ini, yang pertama adalah lihat pH. Ya, kalau sudah hafal mungkin teman-teman sudah bisa menentukan. Lihat pH. pH-nya di sini adalah 7,15 ya. pH normal tadi 7,35 sampai 45. Di bawah 7,35 adalah asidosis. Oke, sudah ada yang berespon ini. Ada yang berespon E ya kan? Mungkin ada yang berespon yang lainnya mungkin ya. Nah, kita identifikasi lagi nanti ya. Jadi yang kita identifikasi pH-nya asidosis, berarti kita anulir jawaban yang lainnya. Yang alkalosis misalkan B, C, D ini udah kita buang sudah ya. Nggak usah lagi kita bahas itu ya kan. Nggak usah kita pilih maksudnya ya di situ ya. Cuma dia di mana metabolik atau respiratorik ya. Nah, dari pH tadi sudah kita identifikasi. Sekarang kita mencari mana sih yang masuk respiratorik, mana sih yang masuk eh, ke metabolik, ya kan? Di situ. Ini di sini nggak ada data base access nggak ada, ya. Berarti yang kita tentukan di sini berdasarkan apa? PaCO2, mana PaCO2 ya? Oh itu PaCO2 dan HCO3 ya teman-teman ya. Nah itu yang akan menentukan bahwa dia mengarah pada salah satunya ya. Oke, jawabannya ini ada yang mengarah ya. Dia asidosis. Oke. Ingat PaCO2 ya kan? PaCO2 ya. Ini menentukan apa? Respiratory, ya kan? Ingat teman-teman, jangan sampai salah ya. PCO2 ini menentukan respiratory. Tadi normalnya adalah 35 sampai 45 udah, nggak usah diambil sudah. Bukan asidosis respiratorik berarti. Ya. Nah, di situ. Kita lebih mengarah ke asidosis metabolik ya. Jadi jawabannya yang A ya. Ada yang benar nih jawabannya. Nah, ada asidosis toliknya juga abnormal. Oke, benar analisisnya ya. Ini berarti sudah bisa teman-teman untuk menjelaskan, mencari soal-soal seperti ini. Jadi tolong dihafal ya teman. Kuncinya seperti ini teman-teman. Yang pertama, lihat pH. pH itu indikator pertama sudah untuk menentukan dia itu terkompensasi atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti pH-nya sudah mengarah ke asidosis, ya pertama asidosis sudah. Nanti lihat data penunjangnya apakah dia murni metabolik, apakah dia ada terkompensasi. Biasanya data kebalikannya ya. Nah, di situ. Tapi penentuan pertama itu dari pH. Nah, di situ ya. Ini perlu dihafal ya teman-teman, nggak bisa kita kalau nggak hafal. Saya ada tabelnya, coba saya cantumkan. Bentar. Nah, ini tabel terkait dengan tadi yang saya katakan ya. Jadi ini yang normal, ya, ini harus dihafal dari sekarang teman-teman. Ya. Jadi kita harus menghafal ini datanya. Udah. pH, PaC2, ya. Jadi ini ada beberapa kasus yang muncul. Ini terkait dengan interpretasinya, ya. Jadi kalau misalkan sudah hafal, kita mudah, ya. Kurang dari 7,35 asidosis, lebih dari 7,45 alkalosis, gitu, ya. Kalau PaCO2 dia kurang dari 35 di alkalosis respiratori, lebih dari 45 asidosis respiratori. Kalau kita lihatnya dari PaCO2 ya. Dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan kita sudah hafal, kita akan mudah untuk menentukannya. Di situ. Oke, next. Aduh, ini soal yang tadi saya jelaskan. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Teman-teman, kalau misalkan kita disuguhkan adanya tadi kan saya katakan di pernafasan kita ada 3 diagnosa umum ya. Bersihan jalan nafas, gangguan pola nafas, pertukaran gas. Ya kan di situ. Kalau kita disuguhkan ada masalah blood gas analisis di sini dan itu di situ ada masalah. Ini kan masalah 7,47 ini. Alkalosis dia, ya kan? Nah, dia alkalosis.
Best access-nya juga +3. Nah, di sini PaQ2-nya juga bermasalah, asfalosis respiratory. Pasti ada masalah pertukaran gas sudah teman-teman. Ya, pasti diagnosanya kita harus mengambil pertukaran gas. Nggak mungkin kita ambil pola nafas, nggak mungkin kita ambil bersihan jalan nafas ya kalau kita disuguhkan data seperti ini. Nah, ini biasanya kita menjebak memang ya data-data seperti ini. Tapi supaya kita lebih sama ya persamaan persepsinya bahwa ini ada masalah pada pertukaran gas, bahwa ada data-data terkait dengan blood gas analisis atau BGA. Tapi juga ada teman-teman mengecoh. Ya, ini saya katakan lagi mengecoh. Di sini disuguhkan pasiennya juga sesak nafas, ada masalah pada bersihan jalan nafasnya. Ternyata di blood gas analisisnya datanya yang dicantumkan normal. Nah, itu. Makanya kita harus tahu dulu mana yang normal, mana yang tidak, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu yang tidak normal, pasti kita akan ngambil yang pertukaran gas bermasalah. Tapi kalau misalkan yang disuguhkan di sini adalah normal datanya, nah kita kembali lagi analisis lagi. Itu mengecoh biasanya. Ya. Jangan sampai teman-teman terkecoh ya di situ. Jadi kalau misalkan data blood gas analisisnya normal, tapi ada data-data terkait dengan bersihan jalan nafas terganggu, ya berarti kita ambil bersihan jalan nafas. Atau salah satunya bersihan jalan nafasnya paten. Data blood gas analisisnya di sini normal. Ternyata pola nafasnya yang bermasalah. Ya, kita ambil pola nafasnya. Itu yang membedakan beberapa kasus yang perlu kita identifikasi, teman-teman. Jadi analisisnya harus sejauh itu. Ya. Oke, next. Sekarang kita coba kasus yang ngetren misalkan. Ya, ini kan kasus ngetren nih COVID-19 ini teman-teman ya. Jadi ini kasusnya ngetren, jadi eh, algoritmanya juga harus jelas sebenarnya. Ya. Untung pertanyaannya bukan algoritma penanganan ya. Di sini hanya kita ditentukan untuk mencari masalah keperawatan ini soal kasus UPOM tahun 2020 sampai 2002 kalau nggak salah ya terkait dengan COVID. Tapi kemungkinan juga keluar nih ya. Nah, kalau kita lihat ya. Ini juga ada COVID ya. Oh, kalau ini gampang nih teman-teman. Tindakannya ya. Apa kira-kira ya tindakannya? Ini nggak ada jawabannya juga kok. Saya identifikasi kemarin saya menemukan soal ini. Ini nggak ada jawabannya. Coba kita akan analisis saja. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya yang harus dilakukan perawat? Posisi semipolar, fisioterapi, auskultasi, batu efektif, teknik nafas dalam. Ini semuanya adalah intervensi terkait dengan pernafasan. Seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di ruang isolasi dengan COVID-19. Hasil pengkajian sesak nafas pasiennya ada ronki ya teman-teman. Ya, paru-paru kiri batuk dan retraksi dinding dada. Perawat sudah melakukan tindakan nebulizer. Wah, ini kata kuncinya sudah di sini ternyata. Ya, jadi biasanya kalau kita lakukan nebulizer untuk mengeluarkan sekret masih sulit, kita biasanya melakukan apa ya teman-teman? Fisioterapi dada kan? Ya. Nah, ini tindakannya berarti yang B, ya kan? Berarti kita kalau semuanya tindakannya kan mengecoh teman-teman, semuanya tindakan ya. Kita akan mencari tindakan setelah sebelumnya atau sebelum tindakan ini, ya. Nah, kalau ini kan sudah jelas, dia sudah diberikan nebul sekretnya, tinggal kita lakukan fisioterapi dada. Nah, di situ untuk mengeluarkan tadi, ya. Selanjutnya setelah fisioterapi dada, kita ajarkan pasiennya batuk efektif. Itu ya biasanya ya. Setelah itu kita auskultasi paru-parunya. Ya, ini semuanya ada semuanya tahapannya. Ya kan? Kita auskultasi apakah masih ada ronkinya ya, kemudian kita pastikan pasiennya semicolon. Ya, ini semuanya tindakannya benar dilakukan. Tinggal kita identifikasi mana dulu yang perlu kita lakukan sesuai dengan alurnya tadi. Nah, ini juga mengecoh. Nah, teman-teman. Oke. Nah, next soal selanjutnya. Ya. Mungkin ini soal pembahasan kita yang terakhir ya. Setelah itu saya akan memberikan tips sebelum kita akhiri ya untuk pertemuannya. Yang pertama, oke, apa kemungkinan yang dialami pasien yang perlu diperhatikan selanjutnya? Nah, berarti kalau kemungkinan, berarti kita harus mengevaluasi terkait data-data yang muncul
untuk dijadikan pedoman supaya nanti kita berhati-hati pasien ini mengarah pada kondisi apa. Nah, itu kan kemungkinan seperti itu. Berarti data-data apa yang nanti menunjang di dalam narasi yang membuat kita harus waspada. Oh, pasien nanti akan mengalami seperti ini. Ya kan? Gitu ya artinya ya. Nah, jadi harus kita persamaan persepsi dulu. Baik, kita lihat di sini ada shock, ada 2 shock, ada hernasi, ada peningkatan tekanan kranial, ada penurunan fungsi neurologi. Sekarang kita akan lihat data-datanya. Oke, pasien di ruang neurologi dengan diagnosis stroke. Hasil pengkajian kesadaran komposmatis GCS-nya 14 masih bagus, ya, tapi memang sudah mengalami penurunan. Isokor rata-rata cepat, tekanan darah oke, nadi sekian masih normal, nafas oke masih normal. Beberapa saat kemudian hasil pemeriksaan menunjukkan pupil anisokor. Ah, ini berbahaya, teman-teman. Nah, tadi yang pertama dia isokor, tiba-tiba mengalami anisokor, ya. Kemudian terhadap cahaya lambat, tekanan darah sistolik sekian. Kemungkinannya kalau data darah seperti ini berarti ada masalah di mana? Ada masalah di brain, ya, di otak, teman-teman. Ya, lagi semakin tekanan darahnya semakin meningkat dan sejalan dengan peningkatan tekanan yang ada di otak, yaitu tekanan intrakranial. Berarti secara tidak langsung kita sudah tahu di sini yang perlu kita antisipasi adalah peningkatan tekanan intrakranial, teman-teman. Ya. Jadi kalau adanya masalah pada otak biasanya terjadi peningkatan tekanan intrakranial itu biasanya ada respon pulpinya melambat, tekanan darahnya itu tidak stabil ya, bahkan meningkat. Bahkan yang paling parah itu adalah mengalami penurunan kesadaran. Itu yang paling parah, teman-teman. Jadi perlu kita identifikasi bahwa data ini menunjang kondisi peningkatan tekanan intrakranial. Jadi jawabannya adalah yang D, ya, di situ. Oke, itu caranya kita menganalisis ya, teman-teman. Oke. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman yang perlu kita bahas. Kalau kita membahas soal banyak ya, ini saya ada soal sekitar 100 soal. Kalau kita bahas semua waktunya nggak cukup. Cuma saya ingin memberikan beberapa tips ya. Nah, karena saya hanya diberikan kesempatan 90 menit ya atau 100,5 jam. Jadi waktu sisa ini ya kita akan sebelum saya akhiri saya akan memberikan tips yang perlu teman-teman review, teman-teman ingat ya dan nanti silahkan diterapkan. Yang pertama adalah tips yang saya jelaskan tadi terkait dengan pembacaan soal, tolong mungkin dilatih ya. Mungkin mentor-mentor yang sebelumnya sudah mengajarkan juga, tapi metodenya mungkin sedikit berbeda. Karena efisiensi kita mengerjakan soal itu sangat penting di dalam UKOM ya. Karena waktu itu mempengaruhi. Kalau teman-teman satu soal bisa membaca sampai 5 kali itu waktunya sudah nggak bagus ya. Nanti di sisa-sisa waktu kurang 10 menit, 15 menit teman-teman kurang lebih masih banyak soal yang belum dikerjakan. Jadi efisiennya yang standar yang bagus ya. Dalam waktu 1 menit teman-teman bisa mengerjakan 2 soal. Nah, itu standar sudah bagus. Kalau misalkan lebih bisa sampai 3 soal bagus. Nah, di situ. Makanya efisiensi dalam metode pembacaan soal itu yang paling penting. Nah, tadi makanya saya contohkan bagaimana mencari kata kunci supaya kita efisien dan cara pembacaannya. Jadi sekali kan pembacaannya. Pertanyaan, jawaban, narasi, langsung temu jawabannya. Gitu. Jadi sekali membaca langsung dapat jawabannya. Tapi kalau teman-teman menggunakan metode yang biasa, narasi kita baca, pertanyaan balik lagi nanti ke narasi bolak-balik ya kan? Di situ bahkan membaca sampai 2 sampai 3 kali di situ. Ya. Itu yang umum terjadi. Dan akhirnya waktunya mepet, nanti tidak bisa terkejar semua. Itu tips yang pertama, nanti tolong dilatih tidak hanya di departemen KMB dan Gadar, tapi di semua departemen. Nanti silahkan dirasakan efisien waktunya seperti apa. Yang kedua adalah tadi beberapa poin penting yang harus teman-teman identifikasi. Yang pertama adalah kasus terbanyak, kemudian kasus tren ya yang perlu teman-teman baca, algoritma, guideline, silahkan direview ya di situ. Dan sering-sering membaca soal ya, dan itu yang akan membantu kita. Soal-soal itu biasanya yang lebih ke tren ke arah-arah sekarang ya. Nah, di situ. Soal-soalnya apa sekarang kasusnya yang paling ngetren. Itu harus teman-teman identifikasi
supaya mendapatkan materi kasus yang baru. Kemudian yang terakhir tipsnya adalah teman-teman silahkan lihat hasil tryout sebelumnya. Ya. Hasil tryout sebelumnya teman-teman lihat, identifikasi lemahnya di mana teman-teman. Ya. Kalau misalkan, oh saya ternyata nilainya paling rendah di KMB, nah itu yang dikepur sudah, ya KMB-nya. Jadi kerjanya 2 kali belajarnya yang KMB, gitu. Oh ternyata saya lemah di maternitas, ya itu yang kita review lebih banyak maternitas. Ya. Jadi itu kelemahan kita di mana terlihat dari tryout sebelumnya. Ya, jadi itu yang harus teman-teman identifikasi dan perhatikan dan silahkan mulai dari sekarang masih ada waktu diplanningkan belajarnya seperti apa. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan informasi sharing kita untuk pengerjaan soal. Ya, tidak banyak materi yang saya berikan, cuma saya lebih banyak memberikan sharing-sharing cara pengerjaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi dalam session yang lainnya, dalam materi-materi yang lainnya, dan sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan saya doakan ujian kompetensi kedepannya teman-teman bisa lulus 100%. Ya. Mungkin itu saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama, saya izin live ya. Tunggu.